Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Praetno. Saya dari kelas 2D Manajemen dan NIM saya 110124000068. Saya di sini akan mempresentasikan fungsi pengendalian dari mata pelajaran manajemen pemasaran. Apa sih fungsi pengendalian? Fungsi pengendalian adalah proses penting dalam manajemen. Organisasi ini melibatkan pemantauan aktivitas untuk memastikan tujuan tercapai secara efektif. Fungsi pengendalian, controlling. Pengendalian adalah komponen krusial dalam siklus manajemen organisasi ini, memastikan tujuan tercapai melalui pemantauan dan tindakan korektif. 1. Pantauan aktivitas, memastikan setiap kegiatan sejalan dengan rencana awal. 2. Pencapaian tujuan, mengukur proses menuju target yang ditetapkan. 3. Evaluasi kinerja, menilai hasil dan mengidentifikasi area perbaikan. 4. Efektivitas organisasi, meningkatkan efisiensi dan hasil keseluruhan organisasi. Oke, pengertian pengendalian. Apa sih pengertian pengendalian? Pengendalian adalah sistem terkoordinasi untuk menjaga aset dan memantau sumber daya. Ini memastikan setiap aktivitas mencapai tujuan yang ditetapkan. 1. Struktur terkoordinasi, meliputi metode dan ukuran yang diselarakan. 2. Menjaga kekayaan, memastikan aset perusahaan terlindungi dengan baik. 3. Memantau sumber daya, mengawasi penggunaan dan distribusi sumber daya organisasi. 4. Pencapaian tujuan, memastikan semua kegiatan berkontribusi pada target akhir. Oke. Tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian meliputi memastikan keselarasan kegiatan dengan rencana, mencegah penyimpangan dan menjamin efektivitas organisasi. Itu terbagi menjadi 4. 1. Memastikan kegiatan terjalan sesuai rencana awal. 2. Mencegah penyimpangan, mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah dini. 3. Efisiensi operasional, menjamin operasional berjalan lancar dan hemat biaya. 4. Umpan balik, perbaikan, memberikan data untuk meningkatkan berkelanjutan. Apa sih jenis-jenis pengendalian? Yaitu jenis-jenis pengendalian dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk preventif untuk mencegah, detektif untuk penemuan, dan kolektif untuk perbaikan. 1. Preventif, mencegah penyimpangan sebelum terjadi, peraturan organisasi, pelatihan karyawan. Detektif, menemukan penyimpangan setelah terjadi, pemeriksaan rutin, audit internal. 3. Korektif, perbaiki penyimpangan yang ditemukan, tindak disiplin, penyempurnaan prosedur. Komponen sistem pengendalian. Sistem pengendalian efektif mencakup penetapan tujuan, penentuan keterlanjutan, evaluasi kinerja, umpan balik, dan tindak korektif. Penetapan tujuan, menentukan target yang jelas dan terstruktur. Pemantauan kinerja, mengawasi progres secara real time. Evaluasi kinerja, membandingkan hasil dengan standar yang ditetapkan. Sistem umpan balik, menyampaikan informasi untuk perbaikan. Tindakan koreksi, mengambil langkah untuk mengatasi penyimpangan. Penerapan pengendalian preventif. Pengendalian preventif fokus pada pencegahan masalah sebelum terjadi. Ini melibatkan pembuatan peraturan, pelatihan, SOP, dan otorisasi. 1. Peraturan mengatur jalannya organisasi dengan jelas. 2. Pelatihan meningkatkan pemahaman karyawan tentang prosedur. 3. SOP, pengembangan standar operasional prosedur baku. Otorisasi, memastikan kegiatan mendapatkan persetujuan. Contoh penerangan pengendalian. Pengendalian diterapkan melalui berbagai cara seperti pemeriksaan dokumen, evaluasi kinerja karyawan, audit internal, dan pengawasan prosedur keselamatan. Pemeriksaan dokumen,
memastikan kelengkapan dan kesahan dokumen sebelum prosedur berlanjut. Evaluasi kinerja, penilaian berkala untuk mengukur kontribusi dan pengembangan karyawan. Audit internal, pemeriksaan laporan keuangan dan operasional secara independen. Manfaat pengendalian dalam organisasi. Pengendalian memberikan berbagai manfaat termasuk peningkatan efisiensi, pengurangan risiko, jaminan pencapaian tujuan dan akuntabilitas yang lebih baik. Efisiensi operasional, proses menjadi lebih lancar dan efektif. Risiko berkurang, penyimpanan dan kerugian dapat diminimalisasi. Tujuan tercapai, memastikan semua target dapat dicapai. 100% akuntabilitas tinggi. Setiap individu bertanggung jawab atas tugasnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.